Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yaitu masuk ke bab yang selanjutnya mengenai Neolitikum. Nah, Neolitikum adalah kebudayaan yang pertama boleh dikata tersebar di seluruh kepulauan kita. Maka tak salah dikatakan bahwa kebudayaan inilah yang menjadi dasar sesungguhnya dari kebudayaan Indonesia sekarang. Meskipun tentu saja anasir-anasir Paleolitikum dan Mesolitikum yang ikut serta membentuk dasar itu tak dapat diabaikan. Ada yang mengatakan bahwa Neolitikum itu adalah suatu revolusi yang sangat besar dalam peradaban manusia. Revolusi itu sudah didapati benihnya di dalam zaman Mesolitikum, tetapi baru benar-benar meletus dengan hebatnya dalam zaman Neolitikum, beserta dengan datangnya arus kebudayaan baru lagi yang jauh lebih tinggi tingkatannya. Penghidupan food gathering menjadi food producing. Perubahan inilah yang dimaksudkan dengan revolusi tersebut. Meskipun tak seberapalah nampaknya, namun perubahan itu sesungguhnya sangat besar artinya. Menilik akan akibatnya yang sangat mendalam serta meluas di dalam perekonomian dan kebudayaan. Pendek kata, seluruh penghidupan dari umat manusia pada umumnya. Penghidupan pengembara telah lampau. Orang telah mengenal bercocok tanam dan beternak. Orang sudah bertempat tinggal tetap dengan kepandaian membentuk rumah. Hidup berkumpul berarti pembentukan suatu masyarakat yang memerlukan segala peraturan kerjasama. Pembagian kerja memungkinkan perkembangan berbagai macam dan cara penghidupan di dalam ikatan kerjasama itu. Kerajinan tangan seperti menenun dan membuat periuk belanga sangat mendapat kemajuan. Dalam zaman Neolitikum itu terdapat dasar-dasar pertama untuk penghidupan manusia sebagai manusia, sebagaimana kita dapatkan sekarang. Mengenai alat-alat, kita telah ketahui bahwa yang menjadi corak istimewa dari Neolitikum ialah kepandaian mengasahnya. Bahkan, banyak pula alat-alat itu diupam sehingga indah sekali dan merupakan betul-betul hasil seni yang tinggi nilainya. Tetapi harus pula kita ingat bahwa ada juga alat-alat Neolitikum yang tidak diasah, yaitu terutama ujung-ujung panah. Menurut alat-alatnya yang ditemukan dan yang menjadi corak khusus Neolitikum Indonesia dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu kebudayaan kapak persegi dan kebudayaan kapak lonjong, yang masing-masing mewakili arus kebudayaan tersendiri. Yang pertama, kapak persegi. Nama kapak persegi itu berasal dari von Heine-Gelden. Berdasarkan kepada penampang alang dari alat-alatnya yang berupa persegi panjang atau juga berbentuk trapesium. Yang dimaksudkan dengan kapak persegi itu bukan hanya kapak saja, tetapi banyak lagi alat-alat lainnya dari berbagai ukuran dan berbagai keperluan. Yang besar yaitu beliung atau pacul, dan yang kecil yaitu tarah yang tentunya digunakan untuk mengerjakan kayu. Alat-alat itu semuanya sama bentuknya, agak melengkung sedikit dan diberi tangkai yang diikatkan kepada tempat lengkung itu. Kapak-kapak persegi di Indonesia terutama sekali didapatkan di Sumatera, Jawa, dan Bali. Di bagian timur negeri kita ialah Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan juga di Kalimantan. Ada pula ditemukan, tetapi tak begitu banyak. Sebagai bahan untuk kapak-kapak itu kebanyakan dipergunakan batu api dan ada juga yang membuat dari chalcedon. Pembuatan kapak-kapak dari batu api itu rupanya terpusat di beberapa pabrik. Dan dari sini diangkut ke tempat-tempat lain sampai jauh untuk diperjualbelikan. Hal ini dapat kita ketahui dari kenyataan bahwa kapak-kapak itu ditemukan di tempat-tempat yang sama sekali tidak menghasilkan batu api yang diperlukan sebagai bahan. Sedangkan pusat pembuatannya ditemukan banyak sekali kapak-kapak persegi yang semuanya telah diberi bentuk dan sebenarnya tetapi masih kasar sekali, belum dihaluskan dan diasah. Rupanya pekerjaan selanjutnya seperti mengasah itu dilakukan oleh si pemakai sendiri. Pabrik-pabrik kapak persegi itu antara lain ditemukan di dekat Lahat, Palembang, di dekat kota-kota Bogor, Sukabumi, Karawang, dan Tasikmalaya, Jawa Barat, di daerah-daerah Pacitan atau Madiun, dan di lereng selatan Gunung Ijen, Jawa Timur. Di desa Pasir Kuda dekat Bogor bahkan ditemukan berbagai batu asahan. Yang selanjutnya ada kapak lonjong. Nama kapak lonjong itu didasarkan atas penampang alangnya
yang berbentuk lonjong. Bentuk kapaknya sendiri bundar telur. Ujungnya yang agak lancip ditempatkan di tangkai dan ujung lainnya yang bulat diasah sehingga tajam. Kebudayaan kapak lonjong ini sering juga dinamakan Neolitikum Papua, karena terutama sekali didapatkannya di Irian. Sampai akhir abad yang lalu di sana belum dikenal logam dan sekarang pun masih banyak digunakan kapak lonjong dari batu itu. Kapak-kapak lonjong itu mempunyai pula berbagai ukuran. Yang besar biasa dinamakan Walzenbeil dan yang kecil sampai kecil sekali disebut Kleinbeil. Kleinbeil ini ditemukan di daerah antara daerah kapak persegi dan daerah Walzenbeil, ialah di Kepulauan Tanimbar, Seram, dan sekelilingnya. Di antara kapak-kapak lonjong itu ada pula yang rupanya hanya dipergunakan untuk upacara saja. Dibuatnya dari batu yang lebih bagus dari yang untuk perkakas biasa dan dikerjakan lebih halus pula. Daerah pusat kapak lonjong di kepulauan kita ialah Irian. Tetapi kapak itu juga ditemukan di Seram, Gorong, Tanimbar, Leti, Minahasa, dan Sarawak, Kalimantan Utara. Di Tiongkok dan Jepang banyak juga ditemukan Walzenbeil. Di daerah Assam dan Burma Utara, di mana didapatkan pula Kleinbeil. Tetapi di bagian selatan Hindia belakang dan Malaka kapak itu asing sama sekali tidak ditemukan. Selanjutnya benda-benda lainnya. Kecuali alat-alat kerja seperti kapak, pacul, tarah, beliung, dan sebagainya, banyak juga didapatkan berbagai barang lainnya yang dapat menambah lengkapnya gambaran kita tentang peradaban Neolitikum itu. Yang pertama, perhiasan. Terutama di Jawa ditemukan gelang-gelang dari batu indah dalam jumlah besar. Oleh karena banyak pula yang belum selesai pembuatannya, dapatlah kita mengetahui dengan jelas bagaimana cara mengerjakannya. Yang selanjutnya ada pakaian. Di Kalimantan dan Sulawesi Selatan dan beberapa tempat lainnya ditemukan alat pemukul kulit kayu. Kita ketahui bahwa sampai kini ada beberapa suku bangsa di negeri kita yang masih menggunakan kulit kayu untuk bermacam-macam keperluan, seperti untuk pakaian, suku Toraja dan Dayak umpamanya, dan untuk membuat kertas atau druang Ponorogo. Dapat kita mengambil kesimpulan bahwa alat-alat pemukul kulit kayu itu menunjukkan bahwa orang-orang Neolitikum sudah berpakaian. Selanjutnya ada tembikar. Bekas-bekas yang pertama ditemukan tentang adanya barang-barang tembikar atau peliuk belanga terdapat di lapisan teratas dari bukit-bukit kerang di Sumatera. Hanya ditemukan itu semuanya pecahan-pecahan yang sangat kecil, sehingga tak mungkin kita ketahui tentang bentuk benda seluruhnya. Dari penyelidikan, pecahan-pecahan barang tembikar di berbagai tempat ternyata bahwa caranya membuat barang-barang tembikar itu belum pakai pelarikan atau roda landasan. Setelah bentuk yang dikehendaki diperoleh dengan tangan, maka bendanya dihaluskan dari luar dan dalam dengan sebuah batu yang licin. Dari bukit-bukit pasir di pantai selatan Jawa antara Jogja dan Pacitan terdapat banyak pecahan-pecahan periuk belanga yang mempunyai cap tekstil yang sama halusnya dengan kain-kain Sumba sekarang. Selanjutnya ada Indonesia, Austronesia. Daerah persebaran kapak persegi dan kapak lonjong di negeri kita kira-kira bertepatan dengan daerah bahasa-bahasa Indonesia Barat dan bahasa-bahasa Indonesia Timur. Kedua jenis kebudayaan Neolitikum itu bersama-sama asalnya dari daratan Asia. Hanya jalan persebarannya selanjutnya ada yang berlainan. Begitu pula bangsa yang membawanya. Penyelidikan akan persebaran kapak persegi dilakukan oleh von Hengelden. Menurut pendapatnya, pangkal kebudayaan itu ialah di daerah Yunan di Tiongkok Selatan, ialah di daerah hulu sungai-sungai terbesar di Asia Tenggara. Kebudayaan kapak persegi kemudian mempunyai pusatnya di daerah Tonkin, di mana para pendukungnya berkenalan dengan laut dan nantinya timbullah kepandaian membuat perahu. Kebudayaan kapak bahu berkembang kemudian dan tersebar dari Hindia ke belakang ke barat, ialah ke Burma dan India sampai daerah muara sungai Gangga. Adapun pendukung dari kebudayaan kapak persegi itu ialah bangsa Austronesia, sedangkan pendukung kebudayaan kapak bahu adalah bangsa Austroasia. Kedua golongan bangsa ini mula-mula merupakan bangsa Austria. Bangsa Austronesia yang nantinya menurunkan langsung bangsa Indonesia datang di kepulauan kita kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi.
dan bangsa Austroasia yang masih diwakili oleh bangsa-bangsa Khmer di Indonesia, Cina, bangsa Mon di Burma, dan Munda di India. Datangnya di India kira-kira 1500 tahun sebelum Masehi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.